6 hewan langka di Indonesia. Indonesia memiliki salah satu fauna yang hanya ada di Indonesia dan merupakan salah satu predator yang sangat ditakuti di alam. Apa saja hewan tersebut? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Hewan tersebut adalah komodo yang saat ini statusnya sebagai hewan yang dilindungi. Hewan komodo berasal dari Pulau Komodo. Komodo dalam bahasa Latin memiliki nama Varinus komodoensis, merupakan salah satu hewan tertua di dunia. Nenek moyang komodo hidup sekitar 100 juta tahun yang lalu. Komodo adalah salah satu kadal terbesar dan tertinggi di dunia. Komodo berumur panjang bisa mencapai 50 tahun. Komodo jantan dewasa dapat mencapai 3,13 meter panjangnya dan 70 kg beratnya. Sedangkan untuk komodo betina bisa mencapai 2,5 meter. Komodo berasal dari Asia atau Australia yang melakukan imigrasi ke Kepulauan Timur Indonesia, tepatnya di Pulau Flores. Meskipun badannya besar, namun seekor komodo dapat berlari dengan kecepatan 20 km per jam. Berbeda dengan hewan mamalia pemburu lainnya, komodo menyamar di antara bebatuan yang sewarna dengan kulitnya dan menyerang mangsanya bersama-sama. Lidahnya bercabang dan berwarna kuning menjulur keluar masuk mulutnya. Lidah pada komodo berfungsi menandai musuh dari jarak yang sangat jauh. Air liurnya berbusa dan mengandung bakteri yang sangat mematikan. Komodo sendiri memangsa hewan-hewan seperti rusa, kerbau, burung maleo, ular, reptil, dan hewan-hewan kecil lainnya. 2. Burung jalak Bali. Jalak Bali atau Leucapsa rothschildi di daerah asalnya Pulau Bali disebut sebagai curi. Burung ini memiliki ukuran tubuh agak besar. Panjang tubuh dari kepala sampai ekor bisa mencapai 25 cm. Burung jalak Bali ini hanya terdapat di Pulau Bali atau endemik. Dahulunya pernah ditemukan di Pulau Lombok, tetapi itu diduga burung jalak Bali yang bermigrasi sementara ke Pulau Lombok. Dan saat ini Pulau Lombok tidak pernah lagi ditemukan burung ini. Jadi, burung jalak Bali ini hanya ada di Pulau Bali. Burung jalak Bali ini memiliki ciri khusus, warna putih di seluruh tubuhnya, kecuali pada ujung ekor dan sayap berwarna hitam. Pada bagian pipi, tidak ditumbuhi bulu, berwarna biru cerah, dan kaki yang berwarna keabu-abuan. Burung jantan dan betina sekilas hampir tidak ada bedanya. Hanya saja dapat dibedakan dari ukuran tubuh jantan, biasanya lebih besar dari betina, serta jambul di bagian kepala lebih tegak dari burung betina. Jalak Bali biasanya berada di semak-semak dan pohon palem di tempat terbuka, berbatasan dengan kawasan hutan yang rimbun dan tertutup. Jalak Bali makan sebanyak 1 kali sehari, dan makanan yang dikonsumsinya adalah serangga, cacing, dan jangkrik. Ia juga memanfaatkan tumbuhan sebagai makanannya, antara lain juwet, sotong, atau jambu dan pisang. 3. Harimau Sumatera. Dari 3 subspesies harimau yang pernah dimiliki Indonesia, 2 subspesies yang sudah punah. Penyebabnya adalah kesombongan dan keserakahan manusia. Subspesies yang punah paling dulu adalah harimau Bali atau Panthera tigris balica, siswa 1912. Sebelum kedatangan Belanda ke Nusantara, harimau adalah satwa yang sangat ditakuti sekaligus dihormati oleh penduduk lokal. Diperkirakan hingga akhir abad ke-17 masih ada sekitar 300-an ekor harimau Bali di habitatnya. Belanda dan masyarakat Eropa pada umumnya pada waktu itu menganggap perburuan binatang buas sebagai sebuah prestise. Area Pulau Bali yang sempit dan perburuan yang terus dilakukan membuat populasinya semakin menurun. Harimau Bali terakhir ditembak di daerah Sumber Kima, Bali Barat pada tanggal 27 September 1937. Subspesies ini kemudian dinyatakan punah pada tahun 1938. 4. Orang hutan Kalimantan. Tanggal 19 Agustus diperingati sebagai Hari Orang Hutan Sedunia. Orang hutan merupakan spesies yang unik dan ikonik di Indonesia karena satwa ini endemik Indonesia. Orang hutan adalah satwa primata yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan manusia. Menurut penelitian, orang hutan berbagi 96,4% materi genetik yang sama dengan manusia. Orang hutan dicirikan oleh rambut di seluruh badannya yang berwarna kemerahan. Satwa ini merupakan mamalia arboreal terbesar yang menghabiskan hampir seluruh waktunya di pepohonan. Lengannya yang panjang dan kuat serta tangan dan kakinya yang dapat mencengkram erat membuat mereka dapat bergerak dengan lincah dari satu cabang pohon ke cabang pohon yang lain. 5.
Gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah salah satu subspesies gajah Asia. Nama ilmiahnya Elpes maximus sumatranus. Di alam bebas, gajah Sumatera hanya hidup di Pulau Sumatera. Saat ini kondisinya sangat mengkhawatirkan dan digolongkan ke dalam daftar merah IUCN. Habitat gajah Sumatera yakni hutan alam di Pulau Sumatera sedang mengalami kerusakan parah. Kondisi ini menyebabkan hilangnya sebagian habitat gajah. Dalam jangka panjang akan mengancam kelangsungan hidup mamalia darat terbesar ini. Secara ilmiah, gajah diklasifikasikan ke dalam keluarga Elephantidae. Terdapat 2 genus hewan yang termasuk dalam keluarga Elephantidae yang masih hidup di muka bumi, yaitu genus Elephes dan Loxodonta. Genus Elephes terdiri dari 1 spesies, yaitu Elephes maximus atau yang kita kenal sebagai gajah Asia. Sedangkan Loxodonta terdiri dari 2 spesies, yakni Loxodonta africana dan Loxodonta cislotis. Sedangkan Loxodonta terdiri dari 2 spesies, yakni Loxodonta africana dan Loxodonta cisolis. Keduanya digolongkan sebagai gajah Afrika. Gajah Asia atau Elepes maximus memiliki 3 subspesies, yaitu Elepes maximus indicus, Elepes maximus maximus, dan Elepes maximus sumatranus. 6. Badak Jawa. Badak Jawa atau Rhinoceros sandaicus adalah salah satu dari 3 spesies badak Asia yang hanya ditemukan di Pulau Jawa, Indonesia. Badak bercula satu ini merupakan badak paling langka yang masih hidup dan salah satu mamalia yang paling terancam punah. Saat ini, badak Jawa hidup dan dilindungi di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Kenapa badak Jawa terancam punah? Pada tahun 2020, pengelola Taman Nasional Ujung Kulon mengandalkan data perangkap kamera untuk mengidentifikasi dan melacak badak Jawa. Mereka memperkirakan bahwa populasi badak Jawa tidak lebih dari 68 sampai 74 ekor yang masih hidup.